puji Engkau Raja kami, Raja yang mulia perkasa, hebat dan luar biasa. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan oleh apapun. Kerajaan-Mu di sorga dan sudah turun ke bumi. Kerajaan-Mu itu ada di dalam kami, ada di tengah gereja dan pelayanan kami, bahkan ada dalam keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu itu. Bapa, terima kasih di awal tahun 2026 minggu pertama bersama kami ada di bait-Mu yang kudus ini. Kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan terus memperbaiki dan memperlengkapi hidup kami, supaya kami semua siap dan mau bekerja bersama untuk pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Bapa, perlengkapilah kami dengan kuasa firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengar firman-Mu, rapi pendengaran dan hati kami, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi firman-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu nyata lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami, gerak tubuh kami, mimik wajah kami, semua yang kami lakukan jadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Saya menyapa kita pagi hari ini. Salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita pagi ini. Kita belajar firman Tuhan bersama. Baik, tema GBI di tahun 2026 laksanakan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa itu amanat agung? Adalah memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita melaksanakan amanat agung tersebut. Nah, apa itu revival? Bapak Ibu saudara sekalian, menurut Alkitab, revival itu berarti kebangunan rohani. Apa arti dari kebangunan rohani? Kebangunan rohani artinya dihidupkan kembali secara rohani. Kembali kepada hubungan yang hidup. Itu arti kebangunan rohani. Dia kembali kepada hubungan yang hidup dengan Tuhan dan bersemangat dengan Tuhan setelah mengalami kemerosotan spiritual. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maka banyak orang Kristen ditahan, disuntikkan virus supaya malas ke gereja. Karena kalau malas ke gereja nggak dengar firman lagi. Nah, kalau nggak dengar firman lagi, nggak ada kekuatan lagi Bapak Ibu melawan setan. Dan dia buta secara rohani dengan firman Tuhan. Apalagi ditandai dengan doa yang lebih intens dan ditunjukkan dengan buah-buah roh yang nyata dalam hidup sehari-hari. Nah, istilah revival itu dari bahasa Ibrani cayang dan bahasa Yunani anasoa. Sering diterjemahkan menjadi bangkit kembali atau hidup kembali. Jadi mesti berapi-api terus. Jangan waktu dulu berapi-api, sekarang redup apinya, jangan. Jadi orang yang mengalami kebangunan rohani ada pembaharuan komitmen. Bilang sama-sama pembaharuan komitmen. Mengembalikan kehidupan Kristen menjadi lebih dari sekedar rutinitas, tetapi dengan pengabdian tulus dan standar moral yang diperbaharui. Lalu berikutnya karya Roh Kudus, sebuah peristiwa dimulai oleh Tuhan untuk mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas secara langsung. Nah, ciri-ciri tadi sudah jelas. Ada pertobatan sejati. Kalau dia mengalami kebangunan rohani, berarti ada pertobatan sejati. Ada kerinduan yang dalam akan firman Tuhan. Ada doa dan pujian yang lebih intens. Hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan pujian yang terus berkesinambungan.
Ada buah-buah pertobatan, Bapak Ibu, hidup baru yang mencerminkan buah-buah roh seperti kasih, pengampunan, dan kebaikan. Dan terakhir itu pertumbuhan jumlah jiwa. Jadi kalau ada kebangunan rohani, maka ada pertambahan jumlah bilangan, jumlah jiwa yang bertobat, datang di gereja, memberi diri, dibimbing, diarahkan oleh gembalanya, dan berkata, Bapak Gembala, ajari aku supaya aku bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam penggembalaan itu. Dia mau diarahkan, dituntun, dibimbing supaya terus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Bapak Ibu, kita kembali dalam Alkitab. Kita baca firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana Petrus melakukan kebangunan rohani setelah mereka berdoa 10 malam bersama di sebuah loteng pada waktu itu, dan yang berkumpul itu hanya 120 orang anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, 120 orang ini berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan pada hari yang ke-10 Allah menggenapi janjinya yang sudah dijanjikan di kitab Yoel. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu nampak dengan lidah-lidah api ada di atas kepala mereka. Alkitab mencatat mereka berbahasa-bahasa baru seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu banyak orang mendengar, sedang berkumpul di Yerusalem waktu itu, mereka mendengar, mereka berdoa seperti itu. Mereka heran. Nah, dari sekian banyak yang berkumpul di Yerusalem, ada mereka mencibir, bilang bagaimana yang maboknya itu. Maka pada waktu itu Petrus berdiri, didampingi rasul-rasul yang lain, mulai berkhotbah, menyampaikan kebenaran bahwa apa yang sedang terjadi hari ini adalah penggenapan dari firman Tuhan, janji Tuhan di kitab Yoel tentang pencurahan Roh Kudus. Dan sewaktu Petrus berkhotbah, maka banyak orang terharu mendengarkan khotbah itu. Mereka menangis dan menepuk dada. Mereka bilang, kami sudah berdosa, kami sudah sesat, kami sudah jauh dari Tuhan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami beroleh keselamatan? Bapak Ibu, Petrus dan rasul-rasul yang lain berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Terjadi kebangunan, terjadi revival waktu itu. Dan Alkitab mencatat 3.000 jiwa memberi diri dibaptis pada saat itu juga. Boleh tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, revival adalah kerinduan Allah. Garis bawah, kebangunan rohani ini adalah kerinduan Allah dan juga kebutuhan orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia, tidak terjadi karena kemampuan manusia, tetapi pekerjaan Allah. Apakah yang Allah kerjakan itu revival bagi umatnya? Yang pertama, mari kita baca 2-3 ya. Nubuat dinyatakannya. Petrus mengutip nubuat kitab Yoel untuk menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya di akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku, kata mencurahkan itu berarti akheo, menggambarkan tindakan Allah yang penuh, melimpah, tidak ditahan-tahan. Roh Kudus dicurahkan atas semua orang tanpa batas usia, gender atau status, siapapun mereka yang
Revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman, nubuatan, penglihatan, hikmat, dan dorongan roh yang menuntun umat kembali kepada kehendaknya. Maka hari ini buka hati terhadap firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus memenuhi dan mengurapi kita seperti murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Maka setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menerima kuasa, mereka membawa revival. Jangan padamkan pekerjaan roh dalam diri kita. Izinkan Dia membawa kita, memakai kita dimanapun, saat kapanpun. Haleluya. Yang kedua, tanda-tanda disingkapkan. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit tadi dan di bumi. Hal ini menunjukkan pekerjaan Allah yang luar biasa secara rohani. Revival selalu membawa tanda-tanda pembaharuan. Ada doa yang bergairah dan pelayanan yang dibangkitkan. Saudara, mari kita bergumul untuk itu di 2026. 2025 kita sudah berupaya. Bapak Ibu, dengan kerja keras. Haleluya. Jadi 2026 harus lebih bergerak. Tuhan memakai tanda-tanda ini untuk mengguncang kenyamanan manusia dan mengarahkan fokus manusia kembali kepada kekudusannya. Maka saya minta responilah tanda-tanda itu dengan kerendahan hati, bukan dengan ketakutan. Bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Gereja harus siap memenangkan jiwa bagi Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan bagi Dia. Katakan amin. Bapak Ibu, yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3 ya. Keselamatan diberikannya. Tadi jelas ada ayat yang kita baca, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, puncak revival adalah keselamatan jiwa, bukan kesembuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Waktu kami di sekolah dulu selalu didoktrin dengan kalimat itu, selamatkan jiwa berapapun harganya. Bapak Ibu Saudaraku, karena masih banyak jiwa-jiwa seperti saya bilang tadi terbelenggu di dalam dosa. Sudah Kristen pun masih mati rohani, terbelenggu dalam dosa. Gak ada gairah, gak ada semangat rohani. Tapi coba kalau diajak ke pesta, diajak makan-makan, minum-minum, mabuk-mabukan, bergairah sekali. Diajak ke diskotik, ke night club, ke bar, tempat-tempat yang remang-remang. Saudara sekalian, itu bukti bahwa mereka sedang mati rohani. Maka tujuan revival ini menyelamatkan mereka, jiwa mereka. Itu banyak di sekitar kita. Itu banyak di sekeliling kita. Itu sebabnya hari ini tujuan revival itu mesti kita tahu adalah keselamatan jiwa, memenangkan jiwa. Tujuan Allah bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi pertobatan dan pemulihan umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Maka siapa yang Tuhan pakai untuk terjadinya sebuah revival ini? Saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Ya, maka hari ini persiapkan diri kita. Semua, tidak terkecuali siapapun di antara kita. Mau anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu. Untuk terjadinya revival harus ada doa, kegerakan doa. Selamatkan ya Tuhan,
hari ini kita belajar tentang revival, tentang kebangunan rohani. Apakah kita sendiri sudah mengalami kebangunan rohani setiap hari? Maka kita harus bisa mengalaminya. Jangan sampai api roh dalam dirimu padam. Hidupkan kembali api roh itu. Biar setiap hari kita terus mengalami kebangunan rohani. Pertanyaan kedua, apakah keluarga kita, seisi rumah kita sudah mengalami kebangunan rohani? Kalau belum, ini saatnya. Jangan tunggu esok. Apakah seisi rumahmu, keluargamu, yang sedarah denganmu sudah mengalami kebangunan rohani? Kalau belum, engkau jangan diam. Jangan bilang aku tidak mampu. Dengan kekuatanmu memang kau tidak mampu. Tapi ada roh Tuhan yang akan mengurapimu. Sehingga perkataan yang kau sampaikan, seperti Petrus berkhotbah, maka 3.000 jiwa bilang, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdosa, kami sudah jauh dari Tuhan. Petrus bukan pintar-pintar amat menyampaikan khotbah pada waktu itu, tapi karena kuasa Tuhan menyertai perkataannya. Saudara tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh menutup mata untuk keluarga kita, seisi rumah kita, anak-anak kita, karena itu tanggung jawab kita. Suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Apa yang kau lakukan tuh saudaramu? Apa yang kau lakukan tuh anak-anakmu? Sekeliling ini adalah tanggung jawab kita. Kota ini, bangsa ini. Itu sebabnya hari ini bilang kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan, cukupkah ketika kita dijadwalkan datang berdoa hari Jumatnya, lalu ketika kita tidak dijadwal kita bilang aku nggak usah datang doa, karena aku nggak dijadwal? Tujuan kita doa persiapan untuk kebangunan rohani, untuk penuaian jiwa-jiwa terjadi. Haleluya. Maka persiapkan 2026 ini. Kita berharap 2026 bukan soal jumlah banyak. Ada doa kaum bapak, ada doa kaum ibu, ada doa pemuda remaja, ada doa anak-anak. Saya bayangkan alangkah luar biasanya kalau hari Jumat itu doa dari anak-anak menara doa, hari Kamis menara doa bapak, hari Rabu menara doa ibu, hari Selasa itu menara doa pemuda remaja, hari Senin libur karena hari peristirahatan untuk para pelayan Tuhan, karena hari Minggu kemarin mereka sudah lelah. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap semuanya? Janganlah dulu Pak Pendeta, kami sibuk kali pun. Kami sudah susun program. Dengar baik, jangan tunda-tunda untuk Tuhan. Jangan pelik waktumu dengan Tuhan, karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Saya bukan sedang mengancam saudara. Coba seandainya Tuhan kasih stop waktumu, apa yang saudara bilang? Apa yang saudara buat? Udahlah, kalau kau juga pelit soal waktu, aku juga kasih waktu pelit dengan kau. Cukup sampai di sini, kujemputlah kau. Malaikat, karena dia bermain-main dengan waktu. Dia pikir dia yang punya waktu. Jemput dia. Selesaikan waktu dia. Apa yang mau kita bilang? Hello?
Haleluya. Maka kasih waktumu dengan Tuhan. Berdoa itu penting. Maka di gereja ini ada doa, ada doa. Di rumah kita ada doa. Di FA kita ada doa. Maka doa itu akan menggerakkan hadirat Tuhan bekerja di daerah ini. Maka jiwa-jiwa akan dilawat di jamah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tingkatkan nanti, kita tingkatkan ibadah Eva itu. Saya mau nanti, mohon maaf ibu-ibu yang sudah bekerja keras. Kalau kita sepakat nanti bapak-bapak kita angkat jadi koordinator Eva. Biar mereka dulu yang menggerakkan. Haleluya. Kenapa? Imam itu adalah bapak-bapak. Maka kita lihat bagaimana mereka nanti menggerakkan ibadah Eva itu. Haleluya. Amin. Siap bapak-bapak semuanya? Oleh saya dan siap. Siap bapak-bapak semuanya? Amar sahih daw sa malum sahih ni. Bolong ado to mula-ulam nito gabi malum do sahih ni. Ya. Kurang sehat daw sa sehat to. Mulai bering Tuhan yang mengeluh anak kon, mengunjungi anggota Evana, roha muda ibadah, roha muda, maka semua akan hidup Bapak Ibu, dan dunia, lingkungan kita khususnya akan diguncangkan ketika terjadi revival di keluarga kita, di gereja kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Maka hari ini persiapkan diri untuk kebangunan rohani. Karena itu inisiatif Allah. Itu janji Allah. Dan itu akan terjadi. Saudara tidak mau dipakai Tuhan, maka orang lain akan dipakai Tuhan. Jemaat gereja ini tidak mau dipakai Tuhan, akan dipakai gereja lain. Hamba Tuhan di gereja ini tidak mau dipakai Tuhan, akan dipakai hamba Tuhan yang lain. Maka Bapak Ibu, pakailah kesempatan yang ada. Bilang, Tuhan, aku mau. Gereja ini mau. Pelayanan kami rindu. Terjadi kebangunan rohani. Boleh tepuk tangan kita untuk Tuhan. Para pemusik boleh naik ke mimbar. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bawa seluruh hidup kita. Untuk terjadi sebuah kebangunan rohani. Karena itu inisiatif Allah. Itu isi hati Allah. Itu kerinduan Allah. Tinggal bagaimana saudara mau dipakai Tuhan. Dan ingat, bukan kuat dan gagah kita, tapi roh Tuhan yang menggerakkan. Itu sebabnya ketika murid-murid menerima kuasa, tatkala mereka dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang menggerakkan mereka, dan terjadilah revival, terjadilah penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Maka jangan lihat dirimu, jangan batasi dirimu. Lalu kita bilang, aku mana mungkinlah dipakai Tuhan. Aku mana bisa lagi dipakai Tuhan. Aku sudah tua, aku sudah kurang sehat, aku sibuk. Saudara sekalian, jangan buat alasan dengan Tuhan. Hari ini, jangan bilang, hai pemuda, aku masih muda. Bagaimana caranya Tuhan mau pakai aku? Bukan dirimu, tapi roh Tuhan yang akan mengurapimu, memakaimu, sehingga engkau bisa membawa kebangunan rohani di mana engkau berada.